3331 Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung, nanti akan kita bahas kupas tuntas dan bahkan terperinci oleh Bapak Aulia. Namun sebelum kami tanyakan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat-sahabat salsa yang mendengarkan, kami lanjutkan ke apa yang tadi kami singgung kepada sahabat Muafi, bahwa kalau mengacu kepada SK Kepala Desa periode 2015 sampai tahun 2021 ini adalah tanggal 17 Desember 2021, kan begitu Pak ya? Artinya seandainya nih tidak ada COVID atau alasan apapun, harusnya di Sampang ini digelar pada tahun ini. Nah, harusnya begitu. Namun karena ada beberapa persoalan dan juga dikuatkan oleh Permendagri tadi, ini kan kalau dilirik secara sempit, ini kan menjadi dilema, laksanakan sekarang atau tidak gitu kan. Namun kami tanyakan ke Pak Muafi, kira-kira jika Pemkab Sampang tidak menggelar atau tidak melaksanakan Pilkades di tahun 2021, meskipun SK-nya akan habis di tahun 2021 ini, kira-kira salah nggak perspektif hukumnya? Atau sebaliknya, jika digelar setelah tahun 2021, katakanlah tahun 2022, 2023 misalkan dan seterusnya, apakah itu juga salah perspektif hukumnya? Monggo. Oke, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan Pilkades kalau umpamanya tidak terlaksana pada tahun ini, sekali lagi saya bilang dari awal bahwa kondisi hari ini dengan adanya COVID yang lagi merebak, apalagi akhir-akhir ini di Bangkalan sudah ada kurang lebih satu minggu kemarin itu kita kena musibah. Dan kalaupun ini kemudian naudzubillah min dzalik sampai merebak ke daerah Sampang, bisa jadi ini menjadi salah satu alasan terjadinya penundaan Pilkades. Nah, kalau kemudian pertanyaannya hari ini adalah salah apa tidak, tentunya kalau kita mengacu kepada Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 di pasal 44F itu secara regulasi tidak salah. Apalagi nantinya ini ya kita berdoa saja semoga tidak merebak ke Kabupaten Bangkalan. Apalagi nantinya keadaan COVID ini merebak ke daerah Kabupaten Sampang, bisa jadi seperti itu. Artinya secara regulasi hukumnya ini tidak salah. Sekali lagi ini secara perspektif hukum negara kita, apalagi kalau kita komparasikan secara hukum agama kita juga sudah ada al-hukmu yadur ma'illah. Hukum itu bisa berputar tergantung kondisi dan situasi. Terima kasih. Artinya no problem ya. Kata anak sekarang no problem. Misalkan dilaksanakan tahun ini dengan maksud tetap prokes misalkan ya, nggak jadi soal ya, ataupun ditunda atau kapan lah gitu. Artinya secara perspektif hukumnya Pemkab nggak salah gitu ya. Nggak salah. Oke, Pak Aulia. Jadi untuk kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Saya mulai dari Ketua LPBHFU. Jadi beliau bertanya via WA karena beliau tidak bisa hadir dikarenakan pandemi. Beliau Tapi bukan pasien COVID ya. Jadi beliau tidak bisa hadir dikarenakan beliau dari Sresek untuk masuk ke Sampang itu katanya masih ada Pencegahan. Jadi intinya pertanyaan dari Ketua LPBHFU kepada Bapak Dewan, sejauh ini di Sampang untuk COVID masih belum ada varian baru. Artinya untuk COVID yang ada di Sampang ini masih COVID yang lama begitu Pak. Lagu lama ya. Stok lama. Jadi bukan varian baru. Jadi seumpamanya pada tahun ini perkembangan COVID di Sampang sama saja, berarti alasan Pemkab untuk menunda Pilkades tahun ini itu tidak masuk begitu. Tidak cukup alasan. Tidak cukup alasan. Intinya begitu. Jadi seumpamanya
Pemkab tetap memaksa agar tahun ini Pilkades ini ditunda. Apakah pemerintah Kabupaten Sampang atau lebih khususnya Bupati Sampang ini memberikan kebijakan yang sewenang-wenang? Bagaimana menurut Bapak Dewan? Boleh silakan. Jadi begini Mas, apabila ini dikatakan varian baru, memang Sampang masih belum masuk varian baru ya, terkait si COVID ini. Bahkan mungkin seperti apa yang disampaikan tadi, stok lama ya. Yang sedikit mungkin ya. Kelihatannya sudah normal kok, hijau banget di Kabupaten Sampang ini. Apabila pemerintah daerah ini menunda terkait Pilkades ini, berarti pemerintahan yang sekarang ini menurut bahasa saya pribadi ya, bukan mengatasnamakan lembaga ini, itu gagal. Karena pesta demokrasi itu dimulai dari pemerintah desa, gitu. Jadi beliau tidak sukses dalam memimpin pemerintahannya di periode yang pertama ini. Jadi tidak ada alasan untuk ditunda. Berarti intinya seperti yang dikatakan oleh Ketua LBPH itu bahwa Bupati Sampang ketika menunda dengan alasan yang seperti ini itu termasuk memberikan kebijakan yang sewenang-wenang, begitu Pak intinya. Iya, itu bisa dikatakan kebijakannya sewenang-wenang dan tidak ada alasan yang kuat gitu loh. Kecuali di Sampang ini COVID varian yang baru masuk dan banyak korban, kurang lebih 100 lebih atau 1000, itu perlu kita bahas bersama-sama, bukan hanya di tingkat eksekutif legislatif, tapi yudikatif juga harus dilibatkan untuk proses itu, gitu loh. Antisipasi lah bahasanya. Tapi di Kabupaten Sampang normal kok, tidak ada kendala bagi saya. Misalnya anggaran. Lah, anggaran ini kan sudah jelas, Pak. Itu ada bahasa PAK. Jadi gini Pak, anggaran ini ada anggaran COVID khusus yang bisa bersumber dari APBD dan juga dari ADD. Dari ADD ada. Kita bisa ambilkan dari situ gitu loh. Kekurangannya misalnya tinggal kita tambah nanti. Seperti itu Pak. Oke, Pak Alia, nyambung. Barusan nyinggung soal anggaran nih. Kebetulan ada pertanyaan dari Agus dari Sampang. Terekspos dana Pilkades membutuhkan dana sebesar 40 miliar. Sedangkan dana yang ada 15,5 M. Katanya sih begitu. Entah ini mungkin ini update banget nih. Sampai tahu urusan dapur gitu. Nah, barusan Pak Alia menyatakan bahwa jika pada tahun ini Pemkab Sampang tidak dapat menggelar atau melaksanakan Pilkades, tentu ini bahasa Pak Ulia tadi sebagai tokoh pemuda, bukan sebagai anggota DPR. Nah, nanti saya ada yang marah di gedung saya itu. Sebagai tokoh masyarakat atau tokoh pemuda nih. Karena ini kebijakannya adalah semena-mena. Nah, artinya bahwa untuk alasan COVID, menurut Pak Aulia sebagai tokoh pemuda ini tidak cukup alasan. Apakah mungkin penundaannya atau belum ada kejelasan sampai hari ini, mungkin apakah karena faktor dana itu juga Pak? Apabila faktor dana itu dijadikan alasan kendala bagi pemerintah daerah, dana yang sudah ada itu 15,5 miliar, yang dibutuhkan kurang lebih 40 miliar. Di sini ada dana PAK. Oke. Kita masukkan ke PAK, penganggaran dan keuangan. Saya kebetulan anggota Banggar di DPRD Kabupaten Sampang. Udah usulkan saja, tinggal kita di lembaga DPRD khususnya di Badan Anggaran mengamini saja. Oh misalnya dana tidak cukup misalnya, sudah di situ kan ada fisik infrastruktur, potong saja infrastruktur. Pengadaan tanah potong saja, ambil saja pengadaan tanah misalnya Serpa, ambil dari anggaran itu Pak. Jadi tidak ada alasan lagi bagi saya pemerintah daerah. Gitu loh. Jadi informasi yang katanya Pak anggaran itu sudah ada 15,5 M gitu Pak ya. Itu kan kalau dikalkulasi masih kurang nih, lebih 25 nih. Dan ketika digabungkan dengan PAK, ada cukup Pak ya?
Cukup banget, Cukup Pak. banget, Pak, ya? Masih cukup Ya, Dana. sebagai bagian dari Banggar ya. Sekarang Ya, kamu dari Banggar. bagian dari Banggar. Banggar. Bukan tokoh agama, bukan tokoh masyarakat ya. Bukan tokoh masyarakat. Karena gini, Pak. Saya diundang sebagai tokoh masyarakat, Ya. tokoh pemuda. Tapi itu tetap melekat, Pak. Oh, saya memang anggota DPRD, Pak. Itu saya dilantik kok saya. Oh, mati sudah itu. Nah, tapi kan Gitu ini loh. kan komparasi kan tadi tokoh pemuda, sekarang bagian Banggar. Hubungannya sangat yang tidak bisa dipisahkan. Oke, Mas Muafi ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ke Mas Muafi nih. Ya. Tadi berarti ada dua perspektif nih. Katanya pas Mas Muafi nggak apa-apa. Pemkab ini misalkan perspektif hukumnya seandainya tidak digelar pada tahun ini. Perspektif hukum ini tidak melanggar undang-undang atau tidak melanggar aturan yang ada. Tetapi maksud dari Pak Udia ini apa sih alasannya? Kurang lebih begitu, Pak ya? Iya. Anggaran sudah ada, COVID di Sampang normal-normal aja gitu kan. Kondusif. Kira-kira perspektif hukumnya nih lebih baik. Nah, kalau ngomongin soal politik hukum itu kan ada desain dan ada desain gitu. Lebih baik ini harusnya Pemkab harus gentle untuk melaksanakan tahun ini dengan beberapa pertimbangan tadi itu tetap pada protokol kesehatan maksudnya gitu. Kira-kira gimana? Perspektif hukumnya gimana? Oke, terima kasih. Sekali lagi sudah saya jawab. Sekali lagi saya bilang sudah saya jawab dari awal bahwa berbicara tentang hukum ini tidak berbicara dalam satu titik. Artinya hukum ini bergerak dengan sendirinya tidak, tapi hukum ini bergerak lewat ruang dan waktu. Kalau berbicara ruang dan waktu, maka berbicara tentang kondisi dan situasi baik di masa yang sudah berlalu maupun di masa yang akan datang. Sudah saya paparkan di awal yang dikhawatirkan. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa kita lihat kondisi dan situasi yang akan datang. Kenapa? Ada varian baru COVID di Bangkalan yang bisa memungkinkan ini akan menyeruak dan bisa masuk ke daerah Kabupaten Sampang. Kalau ini kemudian sampai mewabah ke sini, maka bisa terjadi ini menjadi peluang untuk diadakan penundaan Pilkades pada tahun 2021. Tapi kalau kemudian varian baru virus corona yang terjadi di Bangkalan tidak masuk ke daerah Sampang, maka ini tidak bisa karena alasan perspektif aturan di Permendagri nomor 72 pasal 44F ini tidak bisa. Hanya alasan yang diizinkan itu hanya karena kondisi dan situasi COVID yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pelaksanaan pilkades. Baik, Pak sahabat Salsa yang mau bertanya bolehlah kita ngobrol, boleh baik telepon langsung atau chat di nomor 81 333 331 941. Boleh telepon langsung atau by chat WA. Nah, mungkin dari Pak Ulia gitu kan. Iya. Tadi kita sudah ngobrol banyak nih. Kira-kira nih kabarnya Pergub Mas ya. Pergub yang terakhir tahun 2021. Nah, saya masih ingat nih. Kebetulan 2021 19 kemarin ya. 19. Sempat teman-teman LPBH ini audiensi. Iya. Nah, hari ini kayaknya ada Pergub baru. Jangan-jangan nanti teman LPBH akan audiensi lagi nih. Bisa Tapi, jadi. nah kira-kira hari ini sudah disahkan belum Pak? Informasi jadi begini Mas kronologisnya, kita Komisi 1. Nah, ini saya kembali kepada lembaga. Iya. Bukan tokoh pemuda ya. Bukan tokoh pemuda sudah, tapi saya tetap dasarnya tokoh pemuda. Tapi kebetulan saya anggota dewan. Gitu. Jadi begini, kemarin kita sudah mengundang dinas DPMD, dinas pemerintahan desa, dan juga sudah mengundang bagian hukum. Kita menanyakan terkait sudah sejauh mana Pergub itu yang sudah dimasukkan kepada pihak Pemprov. Ternyata apa? Tanggal 21 Mei 2021 itu sudah turun. Bahwa itu sudah disahkan oleh Pemprov gitu loh. Nah, akhirnya pada waktu itu, kesempatan itu saya pada waktu rapat dengan pihak DPMD dan bagian hukum, kita minta
data yang sudah diamini oleh pihak Pemprov. Ternyata apa? Ternyata kita tidak diberi oleh pihak DPMD dan juga pihak hukum. Alasannya mereka apa? Alasan mereka masih menunggu perintah dari pimpinan, masih harus izin dulu kepada pimpinan. Dan lagi-lagi ini pemerintah daerah menutup akses informasi untuk DPRD, lembaga DPRD. Sebab kenapa? Masyarakat otomatis tanya kepada lembaga DPRD karena kita wakil rakyat. Sedangkan mereka secara keinstansian, kepemerintahan di tingkat birokrasi, mereka tidak akan dipertanyakan. Yang jelas mereka akan mempertanyakan pada lembaga DPRD. Kita lembaga DPRD pun dipersulit oleh pihak OPD ini, DPRD dan bagian hukum. Waduh, ini kalau ditarik ke undang-undang keterbukaan publik, mereka sudah salah. Nah, tapi kita beri kesempatan. Itu kapan turunnya? Kita pertanyakan pada waktu sesi rapat dengan Komisi 1 pada waktu itu. Itu turun Pak tanggal 21 Mei hasil revisi Perpu dan sudah selesai. Kita minta DPR, jelas DPR tadi kontrol, monitor, anggaran, pengawasan itu tidak diberi oleh pihak instansi terkait ini Pak, OPD terkait. Makanya oleh karena itu sampai sekarang kita tanda tanya Pak. Padahal saya tidak ada kepentingan politik, tapi ini untuk apa? Untuk keterbukaan publik bagi masyarakat luas di Kabupaten Sampang pada khususnya seperti itu. Kalau begitu berarti kan ada yang off nih gitu kan. Harusnya kan DPR juga tahu Pak. Loh, otomatis Pak. A1. DPRD-nya saja tidak tahu. Gitu. Apalagi masyarakatnya. DPRD-nya aja dikibulin, apalagi masyarakatnya. Nah, itulah. Dari tokoh muda Pak ya. Tokoh pemuda. Saya berbicara tokoh pemuda, tapi mereka Komisi 1 DPRD. Oke, Bapak. Jadi barusan menyinggung intinya tidak ada kejelasan begitu Pak ya? Tidak ada kejelasan sampai detik ini. Nah, ini ada pertanyaan dari masyarakat. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan DPRD Kabupaten Sampang jika memang Bapak Bupati Sampang memberi kebijakan penundaan Pilkades? Apa tanggapan Mas Aulia atau Bapak Dewan jika Bupati Sampang benar-benar menunda Pilkades? Karena setahu saya update juga di berita yang beredar bahwa Bapak Aulia di Komisi 1 akan ikut berdemo begitu Pak ya, kurang lebih apabila benar-benar ditunda untuk tahun ini. Jadi gimana? Langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh DPRD khususnya Bapak sendiri ya apabila penundaan itu benar-benar terjadi di tahun ini? Jadi begini Pak, saya pribadi memang kemarin itu ada ada undangan untuk melakukan audien, saya lupa dari lembaga apa, saya lupa itu. Beliau menanyakan kepada saya pribadi tetap akan mengedepankan aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan. Jadi terkait masalah Pilkades ini, saya akan seperti yang diupdate ya, muncul di beberapa media. Memang saya mengatakan bahwa apabila masyarakat turun ke bawah untuk melakukan aksi turun jalan, maka saya siap apabila masyarakat mengajak saya untuk melakukan aksi tersebut jika dibutuhkan. Seperti itu. Sebagai wakil rakyat. Ya? Sebagai wakil rakyat, sebagai masyarakat, wis komplit sudah. Tak jadikan satu, tak campur sari. All in gitu Pak. Iya, saya siap. Tapi saya hanya berharap kepemimpinan bupati yang sekarang tolak ukur kesuksesnya ada di Pilkades, pesta demokrasi tingkat desa ini. Apabila ini sukses dilaksanakan tahun sekarang, nilai plus buat bupati yang sekarang. Bagi pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Bukan hanya bupati saja, eksekutif, legislatif, yudikatif juga. Karena ini satu kesatuan, Pak. Sukses atau tidaknya bukan saya saja yang sukses, legislatif saja yang sukses, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Sampang. Itu, Pak. Oke, Pak Aulia. Ada pertanyaan nih, bangsa sinkron dengan apa yang disampaikan Pak Aulia. Ini yang jelas keruh lagi dia. Tolong jangan pertanyaan yang keruh-keruh. Serius? Bukan dari saya nih. Oke, siap, masuk dari siap. Sam Budi Roberta. Kebetulan pertanyaannya ini
sinkron dengan apa yang disampaikan bahwa tolak ukur Bupati Sampang tahun periode ini menjadi sukses ketika pelaksanaan pilkades serentak sesuai dengan harapan masyarakat umum. Pada gitu ya. Nah, pertanyaan begini. Pertama, apakah isu penundaan pilkades oleh Bupati ada kaitannya dengan politik kepentingan Bupati untuk sukses di pilkada tahun 2023? Maaf ya, ini pure bukan saya yang nanya. Yang nanya ada dari warga, Iya siap. warga Robata gitu. Saya jawab. Nah, yang kedua, berkaitan dengan kondisi pandemi yang menjadi salah satu fokus atau alasan utama Pemkab untuk melakukan penundaan pilkades dengan salah satu dasar bahwa pemilih yang berasal dari Sampang juga berada di luar daerah, salah satunya banyak yang ada di Bangkalan. Di Bangkalan ada varian baru katanya gitu. Mungkinkah jadi relevan ketika penundaan pilkades itu ditunda? Nah, ada dua pertanyaan Pak dari warga Roberta. Monggo Pak Aulia, menyikapi gimana? Pertanyaannya apa tadi yang pertama? Yang Terlalu pertama. panjang masalahnya. Makanya saya bacakan sesuai dengan Ya, nasihat. pertanyaannya langsung itu. Poinnya. Penundaan pilkades itu apakah menyangkut dengan kepentingan politik Bupati? Iya. Udah saya jawab dulu tuh ya. Siap. Jadi begini, kalau menurut kacamata politik saya, gitu, karena saya kembali kepada politisi, sebagai politisi, ada sih indikasi itu. Jadi kepentingan politik untuk yang akan datang itu ada indikasi. Saya perlu garis bawahi, Pak Mafita, jangan salah tafsir ya. ini beliau ini advokat. Ini tafsir ya. Ini tafsir gitu. Bukan tafsir dilalui. Ada kepentingan politik jelas Pak, seperti itu kan tidak mungkin sampai dengan bahasa. Jadi begini, kita sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Komisi 1. Di situ juga ada pimpinan DPRD juga ikut, ketua dan wakil ketua, dan Komisi 1. Kita sudah melakukan studi banding atau konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri ini. Apa hasilnya? Seperti sudah disampaikan sesuai dengan aturan bahwa bisa ditunda apabila ada dasarnya Pak. Tapi bisa ditunda. Bupati berhak beserta Forpinda berhak untuk ditunda apabila ada alasan yang kuat. Cuma apabila ditarik dengan alasan itu, Sampang kondusif Pak. Covid di Sampang hijau, Pamekasan aman, Sumeneb aman, hanya Bangkalan saja pintu gerbang. Pantas Bangkalan ini ada bahasa karena dekat dengan Gresik, Surabaya, yang gitu. Masih wajar ya. Masih wajar. Kalau Sampang kan sudah melakukan tindakan fokus Pak, pemerintah daerah. Anggarannya sudah siap untuk mengantisipasi dengan adanya apa? Pemerintah daerah, Forkopimda dalam hal ini melakukan penyekatan di perbatasan-perbatasan. Itu kan sudah antisipasi dari pemerintah. Saya acungi jempol untuk rancangan itu untuk pemerintah Kabupaten Sampang. Gitu loh. Jadi mari kita tidak usah bernegatif. Kita hanya berdoa mudah-mudahan ke depan tidak ada varian masuk ke Kabupaten Sampang. Karena ini menyangkut penilaian juga loh bagi Bupati. Gagal lagi terkait penanganan COVID Bupati Sampang apabila ada masuk penyakit varian baru itu. Artinya antisipasi sudah ada, tinggal pelaksanaan aja deh. Apabila masuk, misalnya varian baru penyakit COVID itu, Pak, otomatis berarti penilaian lagi kepada pemerintah daerah. Berarti pemerintah daerah gagal di dalam menangani masalah COVID. Jadi yang hijau ini jangan dibikin merah, Pak. Ayo kita bersama-sama, bukan hanya pemerintah daerah, tapi seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu, Pak. Seperti hijaunya bendera NU. Iya. Nah, yang kedua Pak, lanjut dengan pertanyaan yang sama, yaitu Dari orang yang sama. dari Roberta Pak. Nah, berkaitan dengan kondisi pandemi yang menjadi nih, masyarakat Sampang ini kan tidak hanya ada di Sampang, tapi sebagian pemilih yang memiliki hak pilih, sebagian ada di Bangkalan. Sementara di Bangkalan ada menu baru COVID. Apakah itu kategori relevan jika alasan Pemkab misalkan menunda pilkades karena sebagian warganya ada di wilayah yang memiliki varian baru? Gimana Pak menanggapi ini? Sudah ada pembuktian nggak sampai detik ini, saat ini, hari ini? Tidak ada kan? Pembuktian untuk Pembuktian bahwa warga Sampang ini terjangkit. Yang meskipun riwa-riwi ke Pamekasan, Bangkalan, misalnya sekarang Bangkalan, ada pembuktian nggak? sebagai pemerintah Gitu. kan memang benar-benar mengantisipasi Nah kan? iya kan sudah diantisipasi dengan apa? Bahasa penyekatan, operasi.
patuh pemeriksaan di swab di apa sekarang itu ya, Antigen. Antigen ya. Genos. pemerintah sudah melaksanakan itu. Apabila itu ada yang masuk ke Kabupaten Sampang, ada nggak figur atau person yang terkena penyakit dampak dari Bangkalan itu? Nah gitu, kita jangan, tetap kita bernegatif dulu ya, berpikiran negatif, karena ini untuk apa? Untuk antisipasi kita, terutama pemerintah daerah. Gitu loh Pak. Makanya nanti perbatasan Bangkalan, terutama di Pantura, perbatasan di pantai selatan, terutama di Kecamatan Jernih, itu harus diekstrakan Pak penjagaannya. Buktinya pemerintah daerah bersama dengan Polri, TNI, dan juga tim COVID sudah melaksanakan kok antisipasi itu. Bagus. Saya hanya berdoa yang hijau ini jangan dibikin biru Pak. Itu aja harapan saya. Baik, sahabat Salsa, diskusinya sebenarnya menarik banget ya. Seru ya. Tadi saya ngantuk Pak. Ngantuk ya? Iya tadi. Tapi pas nyampe ngobrol sama sampai ini kayaknya nggak ngantuk banget. Jadi Seandainya sorotan. sampai besok subuh di kota ya Pak. Nah namun karena kita dibatasi oleh waktu, sahabat Salsa yang ingin nanya nanti masih tetap di Salsabila, masih ada beberapa sesi lagi. Untuk sementara ini kita break, namun bagi sahabat-sahabat yang ingin nanya jangan lupa di nomor 081 333 331 941. Yang mana tetap stay tune di Salsabila.